kita semua. Kula nuwun Mas Didi, dia lebih muda dari saya, tapi saya harus memanggilnya Mas Didi. Sudah melinting sesuai dengan yang kamu. Jadi artinya bahwa saya sebenarnya tidak begitu pas untuk mewakili. Kebetulan beliau-beliau yang dari stafnya Mas Rohim sedang ke Dinas Pariwisata Jogja. Jadi ada yang lebih paham sebetulnya peristiwa ini adalah Mbak Esther, salah satu dosen di IKJ. Monggo Mbak Esther. Jadi kami berdua Mas Joko ini angon bebek. Para pensiunan membantu Mas Rohim dalam hal ini programnya Jibang ya. Pengkajian pengembangan siji abang. Nek lulu umum. Jadi di antara yang peserta ini mereka adalah hasil pelatihan yang diselenggarakan di BLK masing-masing wilayah kota. Aku ngomong karo kowe lho, Ndek. Berarti lu nggak aku cerita karo sapa. Jadi mas-mas dan mbak-mbak ini hasil pelatihan berapa periode di BLK itu Balai Latihan Kerja salah kesenian di kelima wilayah kota, jadi ada Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Timur, Utara dan Selatan. Mereka mewakili angkatannya masing-masing dan menurut ceritanya pada suatu saat nanti mereka diharapkan akan menjadi pelaku-pelaku kesenian yang lebih memahami tentang pengembangan, dan mudah-mudahan mulai dari sekarang mereka belajar menilai, dinilai dan lain sebagainya kayak gitu lah. Nah untuk itu jadi dinas memfasilitasi untuk berkunjung di beberapa komunitas, berharap dengan pertemuan ini akan menambah wawasan. Nah kami bertiga ini yang angon tadi, angon bebek, silakan ke mucikari. Terima kasih. Iya mbak-mbak, Mas Didi ini luar biasa. Salah satu makhluk langka di wilayah kesenian di Republik Dunia ini. Jadi ada spesifikasi yang sangat dipunyai oleh beliau, tapi dia pemalu sebetulnya. Tapi karena lebih jadi malu-malu ini. Ya Mas Didi, Mbak Esther mungkin bisa nambahi. Monggo, silakan. Baik, mungkin saya juga dilibatkan dari ya ada pengembangan wawasan di dalam secara teoritik lah ya. Kemarin itu di hotel, tapi sebelumnya saya juga mendapat briefing terhadap program ini. Jadi program ini sebenarnya adalah program-program untuk capacity building bagi mereka-mereka yang di BLK ya. BLK itu sebenarnya ada tingkatan-tingkatan katanya, ada tingkat dasar, ada tingkatan madya itu yang lebih memfasilitasi pelaku, kemudian ada tingkatan terampil yang mereka ini adalah sebenarnya di tingkatan terampil yang diharapkan menjadi pelatih. Kalau yang di Lima Gunung itu Mas yang dengan Mbak Maria itu tingkatan pelaku katanya. Saya dengar seperti itu. Ya ini sekali lagi kategori project juga mungkin. Tetapi intinya seperti itu. Di sana adalah memfasilitasi capacity building bagi pelaku kesenian. Di sini sebenarnya seharusnya yang terlibat di sini katanya yang diharapkan menjadi pelatih atau sudah menjadi pelatih. Nah, bagi mereka itu sebenarnya nantinya akan diberi pengembangan wawasan. Apakah kemudian mereka bisa
memiliki wawasan kesenian yang lebih baik, pengembangan wawasan terhadap seni budaya. Jelas sekali ketika kita bicara seni budaya bukan hanya Betawi, tetapi seni budaya Indonesia yang multikultural itu salah satunya adalah memahami konsep menarinya Mas Didi. Kemarin sebenarnya kita masuk Bagong Kusudiarjo sebenarnya kepengen tahu bagaimana di sana proses belajar mengajar atau proses latihan, sehingga ada metode-metode mungkin yang bisa diserap oleh kawan-kawan pelatih atau calon pelatih di sini. Saya kira ini semuanya memperluas wawasan kita terhadap kesenian itu sendiri, terhadap seni budaya itu sendiri. Jadi silahkan kesempatan-kesempatan yang diberikan, tidak semua BLK di seluruh Indonesia atau di mana pun mendapat kesempatan. Kalian sebenarnya mendapat kesempatan yang cukup beruntung yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata ya dan Kebudayaan. Jadi kesempatan ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Memang tadi sempat berbisik dengan Mas Didi mengenai ada juga ya capacity building untuk pelaku yang dengan komunitas Lima Gunung. Salah satunya melibatkan Bu Maria Darmaningsih juga dari IKJ. Namun saya barusan mendapat telepon dari dekan saya bahwa saya diharapkan pulang besok karena ada rapat yang penting, bahkan Mbak Maria diminta membatalkan terlibat dengan komunitas Lima Gunung, padahal dia katanya sudah ready juga. Sudah ready, tetapi besok ada rapat yang sangat mendadak, rapat senat. Mau nggak mau, saya tadi juga sedang berkomunikasi. Tapi saya kira kesempatan kita ini besok juga nanti malam akan ke Prambanan, besok akan kemana lagi, ke ISI, itu juga akan semakin memperluaskan. Kita belajar itu memang nggak berhenti ya, jangan merasa karena sudah pernah berkunjung sudah selesai lah, saya sudah cukup pintar. Kita selalu akan terus bertumbuh, apalagi di dalam memahami kesenian Indonesia. Itu saja. Nambahin sedikit, mungkin kemarin ada pertanyaan atau sebuah keluhan bahwa kita harus menunggu dari pemerintah untuk bisa berkesenian. Salah satu contoh yang baru saja diomongkan Mas Didi ini adalah salah satu contoh yang perlu kita teladani. Dan nanti kalau mau tanya sampai habis kering bener ya. Ya tentang manajemennya, tentang teknisnya, tentang bagaimana menilai. Ini Mas Didi ini salah satu yang perlu kamu teman-teman yang di sini untuk mengetahui secara total ini Mas Didi ini. Jadi jangan mengharapkan pemerintah ya Mas ya. Kalau masih bisa kita tangani sendiri ya. Itu pun berjalan sampai ini kita bisa melihat ya Mas Didi itu sampai kolong-kolong yang sempit aja dimasukin semua ini di sini. Saya melihat dari yang paling gede sampai yang paling kecil ada di sini ya. Ini salah satu contoh dari niat sebetulnya. Kalau berkesenian saya kira dari niat. Saya pun juga orang pemerintah nggak pernah minta ke pemerintah. Jadi ini salah satu saya melihat Mas Didi begini, ya kenapa kita tidak? Nah itu salah satu yang kemarin Mbak Mila keluhkan, janganlah mengeluh. Kalau berkesenian mengeluh nggak jadi. Harus ada orang gila kalau berkesenian tuh, bersifat gila kayak Mas Didi gini gila-gilaan tapi akhirnya punya sesuatu. Itu mungkin tambah sedikit untuk keluhan-keluhan yang mungkin kita tidak bisa tanggapin, bisa ditanyakan ke Mas Didi nanti. Matur nuwun Mas Didi. Iya, terima kasih. Nanti ya kasih kenal nanti aku baru cerita. Iya betul. Nanti apa yang mau diserap tapi jangan disedot Mas. Kering saya. Oke, buruk. Kering nanti ngelinting. Oh iya. Terima kasih semuanya untuk Mas-mas, Mbak-mbak yang sudah memberikan syarat. Mungkin beliau-beliau ini sama-sama seperti saya seniman-seniman yang dalam tanda kutip saya sering bilang seniman itu gila, kalau nggak gila nggak jadi seniman ya.
Ya memang begitu. Jadi nanti saya bisa sharing gimana saya melakukan proyek pendokumentasian Legong Bapang Sabtu itu tahun 2004 di Denpasar. Itu nggak didukung pemerintah sama sekali. Hanya karena apa? Karena link, karena pertemanan. Kemudian saya ketemu dengan dua wanita gila juga. Katanya nanti. Iyalah, aku nanti Mbak. Terima kasih.